Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maulana. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Ya, baik. Di video kali ini ya, saya ingin cerita ada berita buruk ya dari dunia perjepangan ya, yaitu tentang seorang pekerja dari Indonesia yang baru datang 2 hari sudah membobol toko tas atau toko barang-barang branded ya yang ada di Tokyo, di Shibuya tepatnya ya. Itu berita itu sangat gempar ya di seluruh Jepang ya, bahkan masuk berita, masuk televisi ya, masuk di sosmed juga sering keluar ya. Nah, di video ini ya saya ingin menjelaskan ya kenapa itu bisa terjadi ya. Nah, di berita kemarin itu sangat gempar sampai saya di lingkungan kerja itu diomongin ya sama orang Jepangnya, sama orang yang lainnya juga ya, bahwasanya ada berita nih orang Indonesia baru datang tapi malah sudah mencuri ya, sudah membobol toko dan mengambil barang ya yang nominalnya itu sangat besar teman-teman. Kurang lebih kalau ditotalin ya kerugiannya itu sampai 9 juta yen ya, atau sekitar 900 juta teman-teman. Berita sangat-sangat hal yang tidak mengenakan ya untuk kita dengar ya dari orang asing, dari orang Jepangnya ya. Jadi ada berita yang membuat kita gak enak didengar ya, apalagi kita di sini kerja ya niatnya ya. Yaitu saya cuma bilang ke orang Jepangnya, ya ada orang di Indonesia yang seperti itu tapi gak semuanya, saya bilang gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya yang ingin ke Jepang dan Jepang, ingat ya, untuk tujuan kita selama ke Jepang ya itu selalu hati-hati ya agar gak melakukan tindakan yang merugikan ya teman-teman ya, yang apalagi sampai mencuri, apalagi sampai merampok ya, sampai melukai orang bahkan ya, itu sangat-sangat tidak dianjurkan teman-teman, yang nantinya akan berakibat fatal ya, baik untuk diri kita sendiri ya ataupun keluarga, teman-teman dekat ya, dan banyak orang-orang yang nantinya akan kita repotkan kalau kita melakukan kejahatan seperti itu teman-teman. Yang lebih penting lagi ya, pastinya nama Indonesia di Jepang ini akan kurang ya, akan menjadi jelek ya ketika ada rekan-rekan dari Indonesia kita yang melakukan hal seperti itu teman-teman. Dan kasihan juga untuk adik-adik kita nanti ya yang ingin ke Jepang, jadi nantinya akan dikurangin atau nggak ngambil dari orang Indonesia lagi atau gimana ya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, untuk selalu ingat ya tujuan kita di sini ya, itu bekerja, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Walaupun itu mungkin sangat sulit ya bagi pelaku, bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut ya, karena mungkin sudah nekat dan nggak ada pikiran yang lainnya yang dia pikirkan ya. Udahlah, saya ngambilin aja ini. Itu nggak boleh teman-teman ya, karena hal-hal seperti itu yang nantinya bakal memperburuk situasi ya, dan jangan beranggapan akan selamat, maksudnya akan nggak ketahuan gitu ya. Tetap saja di sini negara maju ya, jadi banyak CCTV atau banyak orang-orang yang melihat juga ya, banyak yang memantau kita supaya nggak melakukan hal-hal seperti itu teman-teman. Ya kita sewajarnya sih ya mencari uang sambil belajar, misal ingin lama di Jepang ya atau ingin menetap di Jepang ya, nggak usah melakukan hal-hal yang seperti itu teman-teman, karena dampaknya sangat besar sekali teman-teman. Itu nantinya akan diinterogasi, dimasukin ke sel sini atau dipulangkan atau dideportasi, itu bakal sangat rumit ya nantinya. Jadi jangan sampai teman-teman ya, terutama yang nonton video ini, untuk lebih waspada ketika kita berada di Jepang ya, baik itu bekerja atau sekolah atau belajar, pertukaran belajar atau apapun itu ya teman-teman. Artinya dengan adanya berita ini ya, kita mendapat sentilan ya dari lingkungan ya, dari terutama saya sendiri yang tadi saya bilang ditanya sama orang Jepang karena sampai segitunya banget ya, semisal ada berita-berita negatif dari Indonesia itu orang Jepang akan bilang ya, cerita walaupun nggak menjurus ke saya ya, cuman seolah-olah kan nggak enak juga ya semisal dia cerita seperti itu.
Jadi begitu ya kurang lebih untuk cerita saya kali ini ya, terkait kabar buruk dari kejadian yang dilakukan salah satu pekerja Indonesia itu ya. Semoga kedepannya nggak ada lagi ya kejadian-kejadian negatif, tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga Indonesia di Jepang ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan ya untuk teman-teman semuanya. Bila mana ada hal lain yang ingin dibahas, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar ya, atau didiskusikan di kolom komentar. Nanti akan saya bahas, nanti saya akan baca untuk video selanjutnya. Oleh karena itu teman-teman silahkan dukung terus channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk share dan ditonton sampai selesai untuk tidak ketinggalan informasi yang lainnya ya. Sekian dari saya, ada kesalahan pengucapan atau informasi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.